Pasca unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil temui massa demonstran. Mereka menenangkan massa dan berjanji akan meneruskan aspirasi massa pada pemerintah pusat dan DPR RI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tenangkan massa buruh dan mahasiswa yang berunjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Anies meminta massa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak berbuat anarkis yang mengakibatkan kerusakan dan merugikan kepentingan umum. Anies sempat mengajak massa menyanyikan lagu nasional dan meminta massa bubar dengan tertib. Terkait sikap massa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Anies berjanji akan meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat. Aspirasi silakan disampaikan, silakan diteruskan. Dan tadi juga saya sudah bicara dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasi, saya sampaikan pada semua, insya Allah besok saya akan teruskan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil juga menemui massa demonstran di depan Gedung Sate Bandung. Setelah menerima aspirasi massa, Ridwan Kamil berjanji akan meneruskan pada pemerintah pusat. Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada 1 DPR, 2 Pak Presiden yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Yang kedua, meminta kepada Bapak Presiden untuk minimal menerbitkan Perpu pengganti undang-undang karena proses undang-undang ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden. Sebelumnya ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka kecewakan sikap pemerintah dan DPR yang dituding tidak peka dan tidak berpihak pada buruh dan pekerja. Tim Liputan Nine News melaporkan. Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi tenaga kerja Indonesia. Pencari kerja bertambah 2 hingga 3 juta setiap tahun. Sebanyak 82% lulusan SMA, SMK, dan pelaku sektor informal. Untuk menyerap tenaga kerja baru, pertumbuhan Indonesia harus digenjot ke level 6%. Dan diperlukan perluasan usaha dengan investasi 4.800 triliun rupiah, mengingat setiap 1% pertumbuhan ekonomi butuh investasi 800 triliun rupiah. Hambatan terbesar perluasan usaha adalah tumpang tindihnya regulasi yang menyebabkan birokrasi tidak efisien. Sementara untuk izin usaha yang rumit dan berlapis-lapis perlu disederhanakan menjadi satu izin pemberitahuan usaha saja. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia mempunyai instrumen untuk melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM dan koperasi menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi. Selain itu, untuk melindungi warga negara yang saat ini sudah bekerja penyederhanaan izin usaha, kurangi korupsi dan pungli, Indonesia bisa keluar dari middle income trap, bertransformasi menjadi Indonesia baru. Sejumlah kejadian unik dan menggelitik terjadi di tengah unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kejadian ini dibagikan netizen dan viral di media sosial. Ada-ada saja tingkah peserta unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah di Indonesia. Tak sekedar turun ke jalan menyampaikan aspirasi, sejumlah tingkah unik dan mengundang senyum dilakukan peserta aksi. Terlalu fokus dan terbawa suasana unjuk rasa tolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Seorang mahasiswa terpleset dan terjerembab ke sungai. Aksinya tak pelak mengundang tawa sejawatnya. Beruntung ia segera ditolong dan tak mengalami luka apapun. Lain lagi yang dialami demonstran yang satu ini.
Berniat ikut unjuk rasa bersama massa buruh dan mahasiswa, si demonstran harus gigit jari. Penyebabnya karena ia dijemput paksa, bukan oleh aparat, tapi oleh ibunda tercinta. Ia pun harus pulang dengan menahan malu. Tak melulu unjuk rasa, sejumlah mahasiswi justru menari di tengah demonstran. Aksi mereka viral di media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari netizen. Kalau yang satu ini, niatnya meredakan tensi tinggi antara personil polisi dan demonstran. Berlagak berada di tengah perang, sejumlah demonstran memperagakan aksi teatrikal di hadapan petugas. Setidaknya aksi ini bisa menjadi pereda ketegangan di tengah suhu panas unjuk rasa. 500-an. Wow. Cakep benar tahu bulat nih. Lokasi unjuk rasa kerap mendatangkan rezeki tak terduga. Inilah motivasi penjual tahu bulat menjajakan dagangannya di tengah unjuk rasa. Tak sia-sia, sejumlah demonstran tertarik untuk membeli tahu bulat untuk cemilan di tengah demonstrasi.